Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Sidik, NIM 2892350041, Prodi Manajemen 4C. Ingin mempresentasikan UTS Sumber Daya Manusia dengan dosen pembimbing Bapak Dr. Andes Sugeng Prayatno SEMM. Materi presentasi 1. Pengertian manajemen SDM. 2. Pentingnya perencanaan karir. 3. Pentingnya pengembangan SDM. 4. Pengertian sumber daya manusia dilihat dari faktor bonus demografi menuju Indonesia Emas 2050. 5. Analisis kebutuhan pengembangan SDM. 6. Identifikasi kompetensi dan keterampilan. Manajemen sumber daya manusia atau SDM adalah proses perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengawasan sumber daya manusia dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi manajemen. SDM bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas karyawan, serta meningkatkan kepuasan dan kerja dan kualitas hidup karyawan. Manajemen SDM mencakup beberapa aspek seperti 1. Perencanaan SDM, menentukan kebutuhan SDM dan membuat rencana untuk memenuhi kebutuhan tersebut. 2. Pengadaan SDM, mencari, merekrut, dan memilih karyawan yang tepat untuk organisasi. 3. Pengembangan SDM, meningkatkan keterampilan dan pengetahuan karyawan melalui pelatihan dan pengembangan. 4. Pengelolaan kinerja, mengukur dan mengevaluasi kinerja karyawan untuk meningkatkan produktivitas dan kinerja. 5. Pengelolaan kompensasi, menentukan dan mengelola kompensasi dan benefit untuk karyawan. 6. Pengelolaan hubungan industrial, mengelola hubungan antara karyawan, manajemen, dan organisasi. Meningkatkan manajemen SDM yang efektif. Organisasi dapat 1. Meningkatkan produktivitas dan meningkatkan kinerja dan produktivitas karyawan. 2. Meningkatkan kepuasan kinerja, meningkatkan kepuasan kerja dan kualitas hidup karyawan. 3. Mengurangi biaya yang terkait dengan perekrutan, pelatihan, dan pengelolaan karyawan. 4. Meningkatkan kompetititas organisasi dalam mencapai tujuan. Prinsip-prinsip MSDS yang diperhatikan: prinsip-prinsip kemanusiaan, prinsip demokrasi, prinsip the right man is the right place, prinsip equal pay for equal work, prinsip kesatuan arah, prinsip kesatuan komando, prinsip efisiensi, prinsip efektivitas, prinsip produktivitas kerja, prinsip disiplin, prinsip wewenang dan tanggung jawab. Pentingnya pengembangan SDM, praktik manajemen SDM. Sebagai ilustrasi berikut adalah kegiatan-kegiatan MSDM yang secara khusus diberlakukan di lingkungan pegawai negeri sipil. 1. Program umum, penyusunan informasi, pengadaan pegawai, pengangkatan pertama, penilaian pelaksanaan pekerjaan, penyusunan daftar ulang kegiatan, pendidikan dan pelatihan, kenaikan gaji, kenaikan pangkat, tunjangan, mutasi jabatan, mutasi kerja, pemberian cuti, pemberian penghargaan, pembinaan kesejahteraan, tabungan asuransi pensiun, pemberhentian pensiun. 2. Program khusus, pembinaan tenaga kerja, menyelesaikan kasus perorangan, penggantian surat yang hilang, peninjauan masa kerja, menyelesaikan masalah kepegawaian, pengurusan NIP atau kartu pegawai, pengurusan kartu istri atau kartu suami, pengurusan asuransi kesehatan, dan pengurusan tabungan asuransi pensiun. Proses manajemen SDM, sekumpulan orang, organisasi, tujuan, pembagian tugas dan wewenang dalam job analysis, job description, job specification, job evaluation, sistem kompensasi, perencanaan SDM, perekrutan, seleksi, penempatan, orientasi, pelatihan dan pengembangan, penilaian kerja, perencanaan karir atau promosi, mutasi atau demosi, pemutusan hubungan kerja. Sumber daya manusia SDM dilihat dari faktor bonus demografi menuju Indonesia Emas 2050.
merujuk pada pemanfaatan potensi penduduk usia produktif 15-64 tahun yang besar dan meningkatkan di Indonesia untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi dan sosial negara. Dalam konteks ini, SDM memiliki peran penting. 1. Meningkatkan produktivitas dan efisiensi ekonomi. 2. Mengembangkan inovasi dan teknologi. 3. Meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. 4. Menghadapi tantangan globalisasi dan persaingan internasional. Dengan memanfaatkan bonus demografi, Indonesia dapat 1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial. 3. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan. 4. Mencapai visi Indonesia Emas 2050 sebagai negara yang maju dan sejahtera. Oleh karena itu, pengembangan SDM yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan pasar menjadi kunci untuk memanfaatkan bonus demografi dan mencapai tujuan pembangunan nasional. Analisis kebutuhan pengembangan SDM. Analisis kebutuhan pengembangan SDM adalah proses untuk mengidentifikasi area di mana karyawan perlu meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kompetensi agar lebih efektif dalam perannya dan mendukung tujuan organisasi. Secara keseluruhan, analisis kebutuhan pengembangan SDM membantu organisasi membuat pengembangan yang tepat sasaran, meningkatkan efektivitas karyawan, dan memastikan bahwa tenaga kerja tetap relevan dan kompetitif dan menghadapi perubahan industri. Desain dan analisis pekerjaan SDM adalah proses untuk mengidentifikasi dan mendefinisikan tugas dan tanggung jawab dan spesifikasi pekerjaan dalam suatu organisasi. Berikut beberapa langkah dalam desain dan analisis pekerjaan SDM. 1. Identifikasi pekerjaan. Mengidentifikasi pekerjaan yang ada dalam organisasi dan menentukan tujuan dan sasaran pekerjaan. 2. Pengumpulan data. Mengumpulkan data tentang pekerjaan termasuk tugas dan tanggung jawab dan spesifikasi pekerjaan. 3. Analisis pekerjaan. Menganalisis data yang dikumpulkan untuk menentukan karakteristik kerjaan seperti tingkat kesulitan, tanggung jawab, dan keterampilan yang dibutuhkan. 4. Desain pekerjaan. Mendesain pekerjaan yang efektif dan efisiensi termasuk menentukan tugas dan tanggung jawab dan spesifikasi pekerjaan. 5. Dokumentasi pekerjaan. Mendokumentasi analisis dan desain pekerjaan dalam bentuk deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan. Manfaat desain dan analisis pekerjaan SDM adalah 1. Meningkatkan efisiensi. Meningkatkan efisiensi pekerjaan dengan menentukan tugas dan tanggung jawab yang jelas. 2. Meningkatkan produktivitas. Meningkatkan produktivitas karyawan dengan memberikan pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan dan kemampuan mereka. 3. Mengurangi kesalahan. Mengurangi kesalahan dan kecelakaan kerja dengan menentukan prosedur dan standar pekerjaan yang jelas. 4. Meningkatkan kepuasan kerja. Meningkatkan kepuasan kerja karyawan dengan memberikan pekerjaan yang menantang dan sesuai dengan minat mereka. Dengan melakukan desain dan analisis pekerjaan SDM yang efektif, organisasi dapat meningkatkan kinerja dan produktivitas karyawan serta meningkatkan kepuasan kerja dan kualitas hidup karyawan. Identifikasi kompetensi dan keterampilan. Identifikasi kompetensi dan keterampilan merupakan suatu proses yang dilakukan untuk mengidentifikasi keterampilan dan kemampuan khusus yang dibutuhkan pegawai untuk bekerja secara efektif dan mencapai tujuan organisasi. Pemahaman analisis pekerjaan, kemampuan manajerial. Analisis pekerjaan dan desain pekerjaan adalah dua konsep yang terkait dalam manajemen sumber daya manusia. Berikut adalah penjelasan tentang keduanya. Analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan adalah proses untuk mengumpulkan dan menganalisis data tentang pekerjaan yang ada dalam satu organisasi. Tujuan analisis pekerjaan adalah 1. Mengidentifikasi tugas dan tanggung jawab, menentukan tugas dan tanggung jawab yang terkait dengan suatu pekerjaan. 2. Menentukan spesifikasi pekerjaan, menentukan keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan yang dibutuhkan untuk menentukan suatu pekerjaan. 3. Mengidentifikasi standar kinerja, menentukan standar kinerja yang diharapkan dari suatu pekerjaan. Desain pekerjaan. Desain pekerjaan adalah proses untuk menciptakan pekerjaan yang efektif dan efisiensi. Tujuan desain pekerjaan adalah untuk 1. Mengoptimalkan kinerja karyawan dengan memberikan pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan dan kemampuan.
2. Meningkatkan kepuasan kerja. Meningkatkan kepuasan kerja karyawan dengan memberikan pekerjaan yang menantang dan sesuai dengan minat mereka. 3. Mengurangi kesalahan dan kecelakaan kerja dengan menentukan prosedur dan standar pekerjaan yang jelas. Perbedaan antara analisis pekerjaan dengan desain pekerjaan adalah analisis pekerjaan berfokus pada pengumpulan data dan analisis data tentang pekerjaan yang ada. Desain pekerjaan berfokus pada pencapaian pekerjaan yang efektif dan efisiensi berdasarkan analisis pekerjaan. Dengan melakukan analisis pekerjaan dan desain pekerjaan yang efektif, organisasi dapat meningkatkan kinerja dan produktivitas karyawan serta meningkatkan kepuasan kerja dan kualitas hidup karyawan. Berikut adalah tahapan analisis dan desain pekerjaan. Tahapan analisis pekerjaan. 1. Mengumpulkan data. Mengumpulkan data tentang pekerjaan yang ada termasuk tugas dan tanggung jawab dan spesifikasi pekerjaan. 2. Mengidentifikasi tugas dan tanggung jawab. Mengidentifikasi tugas dan tanggung jawab yang terkait dengan suatu pekerjaan. 3. Analisis keterampilan dan kemampuan. Menganalisis keterampilan dan kemampuan yang dibutuhkan dan melakukan suatu pekerjaan. 4. Menentukan standar kinerja. Menentukan standar kinerja yang diharapkan dari suatu pekerjaan. 5. Dokumentasi hasil analisis. Mendokumentasi hasil analisis pekerjaan dalam bentuk deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan. Tahapan desain pekerjaan. Tahapan desain pekerjaan. 1. Penentuan tujuan. Menentukan tujuan pekerjaan dan sasaran yang ingin dicapai. 2. Pengembangan struktur pekerjaan. Mengembangkan struktur pekerjaan yang efektif dan efisiensi. 3. Penentuan tugas dan tanggung jawab. Menentukan tugas dan tanggung jawab yang terkait dengan suatu pekerjaan. 4. Mengembangkan prosedur dan standar. Pengembangan prosedur dan standar pekerjaan yang jelas dan efektif. 5. Pengujian dan evaluasi. Menguji dan mengevaluasi desain pekerjaan untuk memastikan bahwa pekerjaan tersebut efektif dan efisiensi. Dengan melakukan tahapan analisis dan desain pekerjaan yang sistematis, organisasi dapat menciptakan pekerjaan yang efektif dan efisiensi serta meningkatkan kinerja dan produktivitas karyawan. Kesimpulan presentasi. Kesimpulan perencanaan dan pengembangan SDM sangat penting untuk mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing tinggi individu dan mengarahkan jalur karirnya menuju pencapaian tujuan profesional melalui perencanaan yang jelas. Sedangkan organisasi dapat terus meningkatkan keterampilan dan kompetisi karyawan melalui pengembangan SDM. Bersama-sama kedua faktor ini menumbuhkan lingkungan kerja yang produktif, mudah beradaptasi dan inovatif. Sekian dulu dari saya atas presentasi UTS Manajemen Sumber Daya Manusia. Saya ucapkan mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Saya ucapkan terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.